biasanya bervariasi ya. Kalau untuk proposal itu biasanya 15 sampai 20 halaman. Terus kalau untuk makalah mungkin sekitar sampai 25 halaman. Terus kalau untuk skripsi mungkin sekitar 70 halaman. Dan itu tergantung jenis karya ilmiah yang kita buat ya. Atau bisa juga ini tergantung dari kebijakan masing-masing lembaga, karena lembaga yang satu dengan lembaga yang lain mungkin akan berbeda ya. Seperti itu. Terus yang kedua terkait pola ukuran kertas ya. Jadi kalau untuk karya ilmiah itu ada aturannya terkait ukuran kertas, dari mulai margin atas itu ada 4 cm, terus margin bawah itu 3 cm, margin kiri 4 cm, juga margin yang kanan 3 cm ya. 4 3. Nah, terkait penomoran, saya sering menemukan mahasiswa itu menulis karya ilmiah tapi penomorannya itu tidak sesuai kaidah ya. Misalnya ketika memberikan nomor itu menggunakan balet numbering, tanda titik tebal, terus tanda strip, atau mungkin pager, tanda panah. Nah, itu tidak disarankan dalam karya ilmiah ya. Karena apa? Dalam karya ilmiah itu sudah ada standar terkait penulisan nomor ya. Ada beberapa tingkatan penomoran dari mulai 1 sampai 8 ya. Nah, untuk penomoran ini tingkatan yang pertama itu kita menggunakan angka Romawi besar ya, 1, 2, 3 menggunakan Romawi. Jadi untuk apa ini? Untuk bagian misalnya penomoran bab pendahuluan, misalnya Anda membuat makalah gitu ya, bab 1 pendahuluan, nah berarti kan angka 1 itu pakainya angka Romawi besar. Terus juga pembahasan teori dan seterusnya. Untuk tingkatan yang pertama itu menggunakan angka Romawi besar ya. Kemudian untuk tingkatan yang kedua itu menggunakan huruf kapital ya, A, B, C, D dan seterusnya. Jadi misalnya begini, Anda nulis makalah bab 1 pendahuluan. Nah, nanti yang bagian latar belakang masalah itu kita menggunakan penomoran apa? Huruf kapital. Itu untuk yang kedua. Terus bagaimana penjabaran dari tingkatan yang kedua ini? Misalnya mungkin tadi ya, misalnya A, latar belakang, B, perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini kalau dijabarkan lagi berarti nomornya apa? Kita berarti menggunakan tingkatan yang ketiga, yaitu apa? Angka Arab ya. Jadi setelah A, B, bisa tadi kita gunakan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, terus penjabaran dari tingkatan yang ketiga ini itu ada penggunaan huruf kecil ya, huruf Latin kecil, A, B, C dan seterusnya itu ya. Terus tingkatan yang kelima itu juga sama seperti yang ketiga, menggunakan angka Arab tapi ditambahi dengan kurung kurung di belakang gitu ya. Jadi 1, 2, 3 tapi juga tanda kurung seperti itu. Terus tingkatan yang keenam, kalau misalnya itu dijabarkan lagi menggunakan huruf kecil dengan kurung 1 di akhir, kurung tutup seperti itu ya. Terus yang ketujuh, balik lagi kepada nomor angka Latin tadi ya, angka Arab tadi ya, itu ada. Tapi bedanya apa? Kalau di urutan yang ketujuh ini kita menggunakan tanda kurung buka dan juga kurung tutup ya. Terus yang terakhir yang ke-8 itu ada huruf, kembali ke huruf lagi ya, huruf Latin kecil dengan diberi tanda 2 kurung buka dan juga kurung tutup. Jadi itu tadi ada 8 tingkatan penomoran ketika kita menuliskan karya ilmiah ya. Nah, terus bagaimana dengan cara menuliskan judul bab, subbab dan juga anak subbab? Itu ada aturannya juga ya. Jadi kalau misalnya Anda mau menuliskan judul bab, itu berarti dituliskan dengan menggunakan huruf kapital semua, terus juga diletakkan di tengah halaman, dan setiap huruf itu ditebalkan. Misalnya ini ada contohnya, misalnya bab 1 pendahuluan, itu berarti nanti semua hurufnya menggunakan huruf kapital di tengah halaman dan juga ditebalkan ya. Itu terkait bagaimana cara menulis judul bab. Terus selanjutnya bagaimana cara menuliskan judul subbab ya. Ini juga tergantung lembaga ya, karena ada lembaga itu yang meminta subbab itu di tengah halaman, tapi ada juga yang di kiri halaman ya. Terus yang huruf kapital itu hanya huruf yang di bagian awal kata saja ya. Misalnya A, latar belakang masalah, itu ditebalkan semua. Terus yang besar hanya huruf yang awal, latar belakang saja, belakang saja, dan juga masalah. Itu terkait penulisan subbab. Terus terkait penulisan subbab, judul subbab berarti anak-anaknya lagi ya. Jadi kan anaknya ini anaknya lagi, itu ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di kiri halaman, tapi tidak ditebalkan. Jadi yang ditebalkan itu hanya untuk judul bab dan juga judul subbab.
warahmatullahi wabarakatuh.